Shalom. Ya. Yesus Kristus sudah bangkit. Benar, sungguh Dia telah bangkit. Saudara-saudara, hari Paskah tahun ini kita boleh bersama-sama berbakti secara onsite bersama-sama dalam kebaktian akbar merayakan bersama seluruh gereja di dunia ini. Ini adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Jikalau kita menengok berapa tahun belakangan ini, di hari-hari Paskah yang mana kita telah lalui di masa pandemik, sangat berbeda sekali. Di pagi hari ini saya menyaksikan ratusan jiwa datang berbakti pada Tuhan. Dan saya berdoa pagi hari ini kita pulang dengan penuh sukacita berkat Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-16 ayat 1 hingga ke-8. Suatu waktu saya pernah mampir ke toko buku di Indonesia. Saya biasanya senang ke toko buku Kristen, tapi hari itu saya pergi ke Gramedia dan saya menemukan satu buku yang berjudul Dare to Fail, berani gagal, saudara. Nah, ini ditulis oleh seorang yang bernama Billy Lim, dia seorang motivator yang ada di Malaysia. Dan dia menceritakan bagaimana kisah kehidupannya sampai dia menjadi seorang yang sangat sukses sekali. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan Billy Lim ini, saudara, kehidupannya diawali dengan berbagai macam kegagalan. Kegagalan dia pada waktu sekolah, pada waktu dia menempuh studi. Kegagalan dia pada waktu bercinta, seringkali ditolak wanita. Gagal dalam pekerjaan, berpindah dari usaha A ke usaha B dan selanjutnya. Bahkan gagal di dalam menghidupi kehidupan sebagai manusia ini. Saudara-saudara, tapi pada akhirnya dia menjadi orang yang sangat sukses sekali. Dan dia menjadi seorang motivator yang sangat dikenal. Dan buku-bukunya sangat laris sekali. Diterjemahkan dari berbagai macam bahasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan iman kita, saudara. Kehidupan orang-orang Kristen. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita juga pernah gagal, saudara. Pernah gagal yang boleh kita jalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Boleh dikatakan saudara-saudara, kegagalan merupakan bagian hidup kita yang seringkali kita hadapi. Dan ini tidak akan terpisahkan dalam hidup kita. Kegagalan mengikut Tuhan, kegagalan untuk memuliakan Tuhan, kegagalan untuk mentaati firman Tuhan. Mungkin juga ada di antara kita yang gagal menjadi saksi Kristus. Karena kelakuan kita, karena perkataan kita. Kita gagal di dalam kehidupan sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya. Kita gagal untuk menyangkal keinginan daging kita. Kita gagal di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, saudara, di antara murid Tuhan Yesus ada seorang yang bernama Yudas. Yudas Iskariot juga dikatakan dia gagal. Dan dikatakan di sana dia gagal dan fatal sekali, saudara. Bukan hanya fatal, dia mati dengan bunuh diri akibat kegagalannya sebagai murid Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau kita melihat di antara murid yang lain, saudara, ada yang bernama Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang pernah mengalami kegagalan juga. Tetapi bedanya dengan Yudas, Petrus kembali kepada Allah. Petrus kembali bahkan ditransformasikan. Dan kita menyaksikan dalam kesaksian Alkitab, akhirnya Petrus boleh menjalani hidupnya dengan penuh kemenangan. Dia menjadi rasul yang taat dan setia bahkan sampai mati. Dan kematian Petrus dengan disalib kakinya di atas dan kepala di bawah. Saudara, itu karena apa, saudara? Karena Petrus berjumpa dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudara sekalian, tema kita berbicara tentang
kebangkitan dan kemenangan, saudara. Nah, saudara, di dalam perikop yang kita saksikan hari ini, saudara, dikisahkan ada 3 perempuan, 3 wanita yang pergi ke kubur. Dikatakan setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Saudara-saudara, di dalam budaya tradisi Yahudi itu sudah biasa. Kalau ada orang yang dihormati, orang yang dikasih meninggal, pada waktu hari meninggalnya, saudara-saudara, itu seperti kita. Kalau kita akan menutup peti jenazah, kita meminyaki dengan minyak wangi ataupun menabur bunga. Satu tanda penghormatan kepada orang yang kita kasihi. Nah, saudara-saudara, 3 wanita ini pergi ke kubur untuk melihat dan meminyaki mayat atau tubuh jenazah dari Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan hari Minggu itu mereka datang ke kubur bukan sebagai satu perwujudan iman ataupun harapan atau keinginan menyaksikan Yesus itu bangkit, tidak. Mereka datang sebagai tradisi. Kalau kita perhatikan ayat berikutnya, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergi mereka ke kubur, saudara. Karena kejadian Jumat Agung itu dilalui dengan hari pada waktu menghadapi Sabat. Bagi orang Yahudi, tradisi Yahudi, hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Saudara, kalau pergi ke Israel hari ini, saudara, kalau hari Sabat tidak ada yang boleh bekerja. Lift aja ikut berhenti, tidak jalan. Karena tradisi budaya mereka. Sangat dimungkinkan 3 wanita ini memang mengikuti tradisi Yahudi, saudara-saudara. Tetapi kalau kita perhatikan di sana, saudara, mereka pada waktu itu pergi hari-hari pertama itu setelah melewati hari di mana Sabat itu berlalu. Dengan satu kerinduan untuk meminyaki, untuk memberikan penghormatan, untuk mewujudkan kasihnya. Bukan mempunyai satu iman atau pengharapan menyaksikan kebangkitan Kristus, tidak, saudara. Padahal Yesus berkali-kali mengatakan bahwa dirinya setelah mati pada hari yang ketiga akan bangkit dari kematian itu. Kebangkitan pada hari yang ketiga, Markus 10 ayat 33-34. Kalau saudara memperhatikan bagian ini, saudara, di ayat pasal 10 ayat 33 ayat 34, saudara, kalau memperhatikan di sana, berkali-kali Tuhan mengingatkan, dikatakan, kata mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, anak manusia dikatakan akan diserahkan kepada imam-imam. Yesus mengatakan akan diserahkan pada ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesat, dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Saudara, ini berkali-kali Yesus sudah mengatakan sebelum peristiwa kebangkitan, sebelum peristiwa kematian, Yesus pernah dan sering kali mengatakan kepada murid-muridnya. Perkataan ini paling tidak dicatat 3 kali dalam Injil Markus ini. Saudara sekalian, inilah saudara-saudara, ketika Yesus ditangkap, disiksa, diludahi, disalib, mati pada hari ketiga bangkit, saudara. Saudara, apa saudara yang terjadi pada kehidupan murid-murid? Mereka tidak mengindahkan, mereka mungkin juga tidak mempercayai. Mungkin juga di antara mereka yang hidupnya tidak mengfokuskan kepada perkataan yang Yesus katakan. Sehingga tidak heran, saudara, murid-murid hari itu takut, murid-murid hari itu khawatir. Karena apa, saudara? Tidak ingat akan janji Tuhan, tidak ingat akan perkataan Tuhan. Wanita itu pergi ke kubur pagi-pagi untuk bukan menyaksikan Yesus bangkit. Tetapi saudara-saudara, Allah menyatakan suatu hal yang luar biasa, yang dahsyat. Saudara sekalian, ketika mereka berjalan menuju ke kubur, apa yang mereka diskusikan?
Mereka berkata, siapa yang akan membuka pintu kubur itu? Saudara, kuburan di zaman itu, di zaman bahkan di tradisi di Israel itu, kuburannya bukan ditanam di bawah. Ini kuburan seperti kalau saudara pergi ke Tanah Toraja, itu kuburannya di gua-gua, saudara. Di lorong-lorong itu ditaruh. Saya pergi ke kuburan Toraja itu, saya memperhatikan satu persatu jenazah-jenazah itu. Dan kuburan itu luas sekali, saudara. Yang private juga punya, mungkin dia punya uang, dia beli, saudara. Saudara, Yesus tidak punya kuburan, saudara. Ini dipinjamkan. Oleh siapa? Oleh orang yang sangat kaya tentunya, saudara. Yang bisa memiliki kuburan itu orang yang kaya raya. Diduga dia seorang pejabat, anggota Mahkamah Agama Sanhedrin. Sangat diduga dia seorang pejabat tinggi di masyarakat hari itu. Yesus diberikan kubur itu. Orang ini karena dia melihat satu kesan yang dalam. Pengajaran-pengajaran Yesus yang mungkin pernah dia dengarkan. Dan para wanita ini berdiskusi pada waktu berjalan menuju ke kubur itu. Siapa yang akan membuka pintu itu? Pintu itu biasanya adalah pintu, bukan pintu yang dibuat dari papan atau dibuat dari kayu. Dari batu-batu yang besar. Saudara-saudara, siapa yang kuat menggulingkan pintu itu? Alkitab menyaksikan saudara-saudara pada waktu itu, saudara, ketika mereka tiba di depan kubur itu, pintu sudah terguling, batu sudah terguling, kubur terbuka. Segera mereka bertiga masuk ke kubur itu. Ketika melihat di dalam kubur itu sudah tidak ada jenazah, tidak ada mayatnya lagi. Kosong. Maka ada lagu yang pertama tadi, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Saudara-saudara, kubur kosong, di situ ada seorang malaikat yang berkata di sana, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-6 di situ, di Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 dikatakan, orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Ia telah bangkit, ia sudah bangkit. Tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan malaikat itu mengatakan, jangan takut. Para perempuan ini rupanya ada rasa takut seperti apa, saudara-saudara? Seperti pada waktu mereka menyaksikan Maria pada waktu bertemu dengan malaikat Gabriel pada waktu Maria akan melahirkan bayi Yesus. Malaikat itu juga memakai kata yang sama, jangan takut. Kata yang sama ini juga diungkapkan malaikat itu kepada para wanita, para perempuan ini. Mereka kaget, mereka takut karena tidak menemukan tubuh Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus yang mati sudah bangkit dan tidak ada di sini. Inilah yang dikatakan oleh malaikat itu. Kubur ini telah kosong. Malaikat itu berkata kemudian, pergilah, dikatakan ayat yang ke-6 ini disebutkan, saudara-saudara, dilanjutkan. Sekarang pergilah, ayat 7. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Yerusalem. Di sana kami akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata malaikat ini penting sekali, saudara-saudara. Ketika dia menyatakan kepada 3 wanita itu, pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Apa yang dikatakan? Apa yang harus disampaikan? Yesus telah mendahului kamu ke Galilea, ke Danau Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Apa artinya, saudara? Pasal 14 ayat 28 sampai ayat 31. Saya ajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal yang terjadi di sana. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Perkataan ini pernah
ungkapan malaikat ini pernah diucapkan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dan yang menarik saudara, ayat yang ke-29, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Saudara perhatikan ketika pasal 16 tadi, ayat yang ke-7 dikatakan, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Saudara, ketika kita membaca, kenapa malaikat itu menyebut nama Petrus? 3 hari sebelum peristiwa ini terjadi, Petrus pernah mengatakan, sekalipun iman mereka tergoncang, aku tidak akan tergoncang. Sekalipun teman-temanku meninggalkan kamu Yesus, aku tidak akan meninggalkan kamu. Sekalipun orang-orang akan menyangkal engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Omongan ini adalah omong kosong dari Petrus. Kita tahu 2 hari, 3 hari sebelum peristiwa itu, Petrus menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku. Saudara-saudara, inilah yang diingatkan oleh Yesus, saudara. Kepada apa yang kita saksikan di dalam kehidupan para murid-murid. Saudara, Petrus mendengar apa yang Yesus ucapkan, saudara-saudara. Para murid yang lain akan tergoncang imannya sekalipun aku pun tidak, saudara. Ayat 30 sampai ayat 31 dari pasal yang ke-14, saudara lanjutkan baca sedikit, saudara. Apa yang dikatakan di sana, ayat 30. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, ini janji-janji murid-murid Yesus. Ini janji Petrus. Saudara menyaksikan Alkitab, kita menyaksikan kisah kehidupan para murid, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Mereka fail. Gagal, saudara. Yesus berkata, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan inilah yang dikatakan oleh malaikat kepada 3 wanita itu. Beritahukan kepada Petrus, beritahukan kepada para murid, Yesus akan mendahului mereka ke Galilea. Saudara-saudara, konteks apakah yang Yesus katakan di bagian ini, saudara? Konteksnya adalah murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Konteksnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Dalam hal ini para murid tidak setia mengikut dia. Konteksnya ada Petrus begitu seolah-olah tampaknya berani, tampaknya kuat, tampaknya gagah, tampaknya setia melayani Tuhan. Tetapi gagal mengikut dia, menyangkal sampai 3 kali. Yesus mengatakan satu janji yang begitu luar biasa sini. Yesus memberikan satu pengharapan yang baru, memberikan pengharapan kepada Petrus. Itulah sebabnya malaikat berkata kepada para perempuan itu, katakan kepada Petrus, dia telah mendahului ke Galilea. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika Petrus mendengar hal ini, saudara? Para murid-murid mendengarkan berita ini, saudara. Di malam itu Yesus mengatakan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Sebelum Petrus menyangkal Yesus dan murid-murid Yesus meninggalkan dia, Yesus sudah berjanji akan setia memelihara, menyertai para murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan tergenapi. Petrus direstorasi. Diperbaharui di Galilea, di Danau Galilea. Ketika saudara menyaksikan Yohanes pasal 21, Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama 3 kali kepada Petrus. Hai Petrus Simon, apakah engkau mengasihi aku? Di sanalah Petrus mengalami restorasi.
Petrus mengalami satu kemenangan pembaruan sehingga Petrus boleh memberikan satu rekomitmen lagi, syarat rekomitmen yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti pada pendahuluan khotbah tadi, kita pun pernah gagal hidup kita. Gagal mengikut Tuhan. Mungkin kita gagal mengampuni orang yang kita seringkali rasakan menyakiti hati kita. Mungkin kita pernah gagal menjadi saksi Tuhan. Mungkin di antara kita pernah gagal menjadi murid Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Mungkin dari antara kita juga pernah jatuh dan jatuh lagi ke dalam kesalahan dan dosa. Sehingga kesalahan dan dosa itu membara, mengikat di hati nurani kita. Sehingga kita terikat dengan rasa guilty feeling yang tidak pernah lepas. Kita merasa tidak layak menjadi anak Tuhan karena kita berdosa. Tapi ingat, Dia telah mendahului kita ke Galilea. Kita ingat di sini kebangkitan Kristus ada sebuah kemenangan Tuhan bagi kita semua, saudara. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita suatu pengharapan. Dia menerima kita kembali. Tuhan menerima Petrus dan para murid-muridnya yang sudah meninggalkan mereka, yang sudah meninggalkan Yesus. Yesus mengatakan, aku akan mendahului engkau ke Galilea. Ini sebuah janji, saudara. Janji apa, saudara? Janji pengharapan. Janji apa, saudara? Janji kemenangan. Janji apa, saudara? Janji pengampunan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mungkin di masa-masa tahun-tahun yang sulit, yang silam ini, kita pernah gagal. Marilah kita datang pada Tuhan. Dia telah mendahului murid-murid ke Galilea. Dia juga akan menerima saudara dan mengambil saudara kembali. Kita menjadi manusia yang baru, yang diperbarui hidup kita. Tuhan mendahului kita ke Galilea. Seperti Petrus pada waktu dia pernah menyangkal 3 kali. Akhirnya Petrus diperbarui, direstorasi. Karena Kristus, Tuhan mengasihi Petrus. Karena Tuhan mengasihi umatnya. Karena saudara dan saya ini, saudara-saudara, pengorbanannya, kematiannya yang ada di atas kayu salib yang baru saja kita peringati. Saudara-saudara, mungkin kita hari ini ada di dalam kegagalan itu, saudara. Mari kita bangkit karena Yesus sudah bangkit. Saudara, apa respon perempuan itu, saudara? Ayat yang ke-8, saudara-saudara, dikatakan respon mereka keluar dari, dikatakan di sana, keluar dan meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Saudara perhatikan, saudara, mereka keluar meninggalkan kubur, gentar dahsyat menimpa mereka. Tidak mengatakan apapun juga kepada siapapun karena takut. Saudara-saudara, Injil Markus pasal 16 ini merupakan bagian akhir dari kisah Injil Markus. Dan kisah Injil Markus ini ditutup dengan kalimat mereka takut. Saudara sekalian, mengapa Markus mencatat kalimat ini di bagian akhir, saudara-saudara? Mereka takut, saudara-saudara. Mereka tidak berani berkata apa-apa. Saudara-saudara, dalam Injil Markus kata takut ini berkali-kali muncul. Saudara nanti yang ber-PA di Kedup, saudara cari kata takut. Banyak sekali di dalam Injil Markus. Saudara-saudara, takut dan ketakutan. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, saudara-saudara, dikatakan di sana mereka sangat takut, dikatakan. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Yesus ditangkap, para murid ketakutan meninggalkan Yesus. Wanita-wanita mengikut Yesus dari jauh-jauh. Ketika Yesus dibawa ke salib, mereka sangat takut. Mengapa Injil Markus mencatat berita yang penuh dengan ketakutan ini, saudara?
Apa yang ada di balik wanita ini, saudara? Ketakutan yang dirasakan mereka, saudara. Saudara harus ingat, penerima yang menerima surat, yang menerima Injil adalah orang-orang siapa mereka, saudara? Mereka orang-orang Kristen yang sedang mengalami apa, saudara? Sedang mengalami ketakutan, keterkanan hidup. Mereka dijajah di bawah penjajahan yang berat. Mereka disiksa di bawah pemerintahan yang jahat. Mereka banyak yang dibantai mati oleh Kaisar Nero. Saudara, secara manusia, secara naluri, saudara takut, saudara. Saudara hari ini hidup di zaman yang menakutkan juga, saudara. Relevan sekali Injil Markus dalam kehidupan kita, saudara. Dan ini dicatat di bagian akhir, saudara. Mereka takut tidak melakukan apa-apa, tidak berkata apa-apa. Karena takut, saudara-saudara. Saudara-saudara, kemungkinan besar orang Kristen hari itu takut ditangkap, takut diadili, takut dipenjara, takut dibunuh, saudara-saudara. Saudara, di antara mereka bertanya kepada Tuhan mungkin, why? Mengapa? Mungkin ada yang bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Engkau kan Sang Mesias, Raja kehidupan. Saudara-saudara, Yesus menyatakan berita Paskah pada kita. Berita Paskah adalah di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan, orang muda itu berkata kepada mereka, malaikat itu berkata, jangan takut. Jangan takut. Mari kita ulangi, 1, 2, 3. Jangan takut. Ini berita Paskah. Berita Paskah yang disampaikan adalah jangan takut. Bapak Ibu saudara sekalian, Markus mencatat bagian ini, saudara-saudara. Kita melihat jangan takut, kenapa saudara? Karena Yesus sudah bangkit. Saudara, berita Paskah itu bukan meniadakan, membebaskan masalah hidup, bukan membebaskan COVID-19, bukan membebaskan pandemi, tidak, saudara. Pandemik demi pandemik dari ratusan tahun yang lalu, dari flu Spanyol sampai hari ini, dan saya yakin ini berkembang terus dalam dunia kita. Dari puji Tuhan, Tuhan bersama umatnya. Amin. Saudara perhatikan, saudara, di tempat ini kita mari lihat saudara, bahwa berita Paskah ini bukan membebaskan ketakutan, tidak. Tetapi iman itulah yang menelan ketakutan. Jadi kita jangan berkata jangan takut, artinya takut itu akan dihilangkan secara natural, tidak, saudara. Justru takut itu akan ditelan oleh iman, saudara. Seperti pada waktu Paulus mengatakan satu ungkapan yang luar biasa, firman Tuhan dalam 1 Korintus 15, hai maut, di mana gajayamu? Hai maut, sengatmu di mana? Kesulitan, masalah, pergumulan hidup mungkin terus menerus akan dihadapi oleh gereja Tuhan. Tetapi ingat, kebangkitan Kristus membawa kita kemenangan di dalam setiap menghadapi persoalan hidup. Amin. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan di dalam kita menghadapi persoalan hidup. Amin. Sebab Kristus bangkit. Lagu yang tadi dinyanyikan di awal, sebab dia hidup, because he lives, I can face tomorrow. Sebab dia hidup, ada hari esok. Ini ditulis oleh Bill and Gloria Gaither di tahun 1970-an. Itu pada waktu di masa-masa kesulitan, dua pribadi, sepasang suami istri, yang mempunyai anak-anak di zaman yang tidak mudah di Amerika. Liberalisme, kehidupan masyarakat begitu merajalela. Ketakutan seorang tua terhadap perkembangan zaman, melihat kenyataan zaman, begitu dosa merabak di mana-mana. Seperti kita hari ini, saudara. Tapi Bill and Gloria mengarang lagu ini dan menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Because he lives. Sebab dia hidup.
ada hari itu. Sebab dia hidup ada hari esok, kita menyaksikan Paskah yang mengubahkan para murid yang mulanya takut meninggalkan Yesus dengan kuasa kebangkitan, hidup mereka diubahkan. Petrus yang tidak berani mengaku Yesus dan pernah menyangkal dia, hidupnya diubahkan, bahkan matinya disalibkan, saudara-saudara. Semua murid-murid Tuhan Yesus mati syahid kecuali Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang ada di Pulau Patmos, rombongan yang pergi ke Pulau Patmos, itu menyaksikan bagaimana catatan kitab Wahyu Rasul Yohanes sampai hari tua. Semua rasul matinya muda, hanya Rasul Yohanes sampai di hari tua. Dan dia diberi kesempatan menuliskan kitab Wahyu. Catatan daripada Wahyu yang diinspirasikan Roh Kudus. Mereka yang awalnya takut ketika menyaksikan Paskah Kristus bangkit, hidup mereka penuh antusias, penuh pengharapan. Marilah kita tatap hari esok kita yang seringkali mengkhawatirkan kita. Ingat, ada janji kemenangan. Mari kita boleh dikuatkan, diteguhkan iman kita, pengharapan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Amin. Kristus bangkit. Amin. Ya benar, Kristus bangkit. Amin. Mari kita katakan Kristus bangkit. 1, 2, 3. Benar Kristus bangkit. 1, 2, 3. Tuhan memberkati.